Allahumma salli ala Muhammad wa salli ala ali Muhammad. Frase suci Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang sesungguhnya dicantumkan pada permulaan Al-Quran dan permulaan setiap surat kecuali surat yang ke-9, yaitu surat At-Taubah atau penyesalan. Karena tujuan dari firman Allah yaitu Al-Quran adalah untuk membimbing umat manusia, sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Al-Maidah ayat 15 dan 16. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan kedamaian dan keselamatan. Surat ini di antara segenap surat dalam Al-Quran memiliki cahaya yang luar biasa karena faktor-faktor berikut ini. Yang pertama, nada surah. Isi dan iramanya memiliki gaya yang benar-benar luar biasa. Jika surat lain terdiri dari petunjuk-petunjuk Allah yang memberi perintah dan larangan kepada para hambanya, maka di surat ini isinya diutarakan atas nama para hamba. Dengan kata lain, dalam surat ini Allah mengajari kepada para hambanya bagaimana cara bermohon dan berbicara kepadanya dengan sederhana dan tanpa perantara. Faktor kedua, Al-Fatihah adalah induk Al-Quran. Diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, Allah tidak menurunkan sebuah surat yang sama dengan surat ini, baik di Taurat, di Injil, ataupun di Zabur, bahkan dalam Al-Quran sendiri." Dan Al-Fatihah adalah Ummul Kitab, yang berarti Al-Fatihah merupakan dasar dan sumber segala keutamaan. Diriwayatkan juga dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau menyampaikan seluruh rahasia Allah ada dalam kitab-kitabnya, dan isi seluruh kitab-kitabnya tercantum dalam Al-Quran. Apa-apa yang ada dalam Al-Quran disimpulkan dalam surat Al-Fatihah, dan apa-apa yang ada dalam surat Al-Fatihah dikumpulkan dalam basmalah, dan apa-apa yang ada dalam basmalah diintisarikan dalam huruf ba, huruf pertama dalam basmalah. Berdasarkan pernyataan mufassir besar, dapat difahami bahwa hadis ini menunjukkan dengan jelas pentingnya Al-Quranul Karim dan Bismillahirrahmanirrahim yang merupakan tempat ilmu pengetahuan dari awal sampai akhir.
penafsir dan penjelas ilmu-ilmu ini adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan setelahnya adalah para penerusnya yang sejati. Termasuk salah satunya adalah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Faktor yang ketiga, Al-Fatihah adalah penghormatan atas keagungan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Surat Al-Fatihah yang memiliki keutamaan ketimbang surat-surat lainnya dalam Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmat yang besar. Al-Fatihah sebanding dengan seluruh isi Al-Quran. Allah menyatakan 7 ayat dalam surat tersebut menyimpulkan seluruh Al-Quran, dan kami telah berikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Dan Al-Quran yang agung. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, sesungguhnya Allah yang maha tinggi telah memberikan rahmatnya kepadaku, khususnya surat Al-Fatihah, dan telah menempatkannya sejajar dengan keseluruhan Al-Quran Al-Majid. Dan sesungguhnya Fatihatul Kitab adalah hal termahal dalam kekayaan Arsy atau singgasana Tuhan. Faktor yang keempat, keutamaan membacanya. Berkaitan dengan nilai surat ini, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ganjaran bagi setiap muslim yang membaca surat Al-Fatihah adalah bagaikan seorang yang telah membaca sepertiga Al-Quran. Ganjaran tersebut akan ia terima seolah-olah dia telah memberikan setiap mukmin, baik laki-laki ataupun perempuan, sebuah sumbangan surat wasiat yang diberikan secara cuma-cuma. Dan faktor kelima, nama-nama lain dari surat Al-Fatihah. Ada sekitar 10 nama lain dari surat Al-Fatihah, sebagaimana dikutip dari riwayat dan kitab tafsir Islam, yaitu Fatihatul Kitab, Ummul Kitab, Ummul Quran, Sab'ul Mathani, Al-Wafiyah, Al-Kafiyah, Asy-Syafiyah, Al-Asas, As-Salat, dan Al-Hamd.